Nah, udah ini kita udah amplas ya. Ini agak dalam nih. Yang penting udah halus. Oke, lanjut ya. Oke, kita lanjut untuk memasang ban dengan tapak lebar dengan ukuran 120 ring 14. Pertama-tama kita siapkan dulu velgnya, kemudian kita lumuri dengan oli ya untuk pinggir-pinggiran velgnya seperti ini supaya nanti tidak lecet ketika kita congkel. Kita lumuri juga luar dalam ya di bagian bibirnya seperti ini. Kemudian kita ratakan, tipis saja juga tidak apa-apa. Kemudian kita posisikan velg seperti ini ya untuk piringan cakramnya berada di bawah. Kemudian kita ganjal dengan kayu, kemudian kita alasi juga dengan karet. Kemudian kita siapkan untuk bannya ini, kita beri juga oli, kita lumasi di pinggir-pinggir bannya ini sampai di bibir bannya ya. Kemudian kita posisikan untuk bannya ya, menghadap ke mana nanti jangan salah, soalnya sudah ada rotasinya. Nanti kalau salah pasang bisa 2 kali kerja. Kemudian kita siapkan alat congkel bannya seperti ini ya. Nah, ini yang rata ya, lurus, tidak ada guratan-guratan yang bisa melukai velg nantinya. Jadi saya pilih yang seperti ini. Kita lumuri juga dengan oli ya, biar dia agak licin sedikit dan tidak melukai velg. Langsung proses kita congkel untuk di awalnya seperti ini ya. Nah, dia tidak akan melukai velg karena velgnya sudah terlumasi dengan oli. Nah, seperti ini. Kita masukkan sedikit demi sedikit untuk bagian posisi yang ini, biar nanti dia masuk ke dalam velg bagian pertama. Nah, ini sudah mulai masuk ya untuk bagian pertamanya. Kemudian kita lumasi oli lagi untuk bibir yang kedua ini, yang di atas ini. Tujuan kita kasih oli tadi supaya bannya juga gampang untuk proses masuk ke dalam velgnya, untuk membantu melicinkan bannya masuk ke dalam velgnya. Jangan khawatir kita menggunakan oli, namun kita gunakan oli yang bagus ya, oli baru. Jangan menggunakan oli bekas. Selain oli baru, kita juga bisa menggunakan air sabun untuk memasang ban ya. Sama untuk caranya, dioleskan seperti ini sedikit saja, jangan terlalu banyak jika menggunakan air sabun. Lanjut kita lakukan proses pencongkelan ke dalam ya. Nah, seperti ini kita bisa perhatikan bersama-sama. Kita bisa belajar juga di sini bersama-sama. Jika ada yang salah, bisa di komentar ya. Salahnya di mana? Kemudian nanti untuk pembelajaran bagi saya juga untuk kedepannya supaya lebih baik. Kita bisa menggunakan lutut kita ya untuk menahan bannya ini agar tetap berada di dalam velg. Kalau kita tidak menggunakan lutut ini, bannya bisa keluar kembali karena ini terlalu licin ya. Setelah dicongkel ke dalam, kita wajib untuk menahannya ya, pakai tangan atau menggunakan lutut kembali. Ini saya lap dulu untuk olinya, terlalu basah. Nah, setelah dicongkel, kita tahan dengan tangan ya, untuk bannya. Nah, kita tahan seperti ini. Kita congkel memutar. Sembari mencongkel, bannya juga kita harus tekan-tekan ke bawah seperti ini ya, supaya dia masuk ke dalam heelnya dan proses pencongkelan agar lebih mudah dan tidak berat. Nah, untuk memasukkan congkelannya itu kita sembari seperti tidur ya. Nah, seperti ini. Nah, oke, supaya velgnya tidak lecet. Nah, seperti ini.
dari bawah ke atas. Kita masukkan. Kalau bannya sudah masuk 3/4 seperti ini congkelannya sudah mulai berat ya. Kemudian tekniknya lanjut kita masukkan bannya ya seperti ini, kita tekan-tekan. Nah, biar bibir bannya masuk ke dalam velg yang lebih dalam itu, dia bisa leluasa agar sebelah sini nanti bannya lebih keluar ya, agar bisa kita congkel secara mudah, tidak keras. Kita bisa perhatikan ya, di seberang bannya ini dia mengarah ke dalam nih. Nah, sembari kita congkel, dia akan mengarah ke dalam nih. Itu pertanda bahwa congkelan kita udah benar ya. Tuh, ini dia ada bergerak. Nah, ini sudah tersisa, tinggal sedikit lagi untuk memasukkan bannya. Kita sela-sela begini untuk congkelannya ya. Kita masukkan sela-sela. Nah, seperti ini supaya velgnya tidak lecet tadi ya. Sambil tangan kita yang satu menahan ban yang sudah kita congkel tadi ya, supaya tidak keluar lagi. Karena kalau tidak kita tahan dengan tangan, nanti yang sudah kita congkel dia bisa keluar lagi. Karena ini sisa sedikit saja, ban yang sudah kita congkel rawan keluar lagi. Yang satunya juga kita bisa tahan dengan menggunakan lutut seperti ini. Sambil kita tekan-tekan lagi bannya ya sekeliling, biar dia masuk ke dalam heel tengahnya. Karena heel tengahnya dia lebih lebar, supaya bannya bisa mengarah ke sana, keluar sedikit. Kalau masih keras, kita bisa balik bannya. Yang sebelah sini juga kita masukkan ke dalam juga ya. Karena dia tadi sepertinya congkelannya terlalu berat, menandakan di baliknya biasanya juga terjadi kurang penekanan untuk bannya ya. Bannya sudah keluar lewat nempel ke bibir velgnya biasanya. Nah, itu. Ini sudah masuk ya kalau seperti ini. Nah, ini juga belum nempel di bibirnya. Sebelahnya juga dipastikan kedua sisinya jangan dulu bannya menempel ke dalam bibir velgnya. Lanjut, kalau sudah dipastikan bannya sudah masuk semua, mulai lagi kita tahan ya menggunakan lutut dan tangan sebelah sini dan sebelah sini. Mulai lagi kita congkel ya, pelan-pelan juga supaya velgnya tadi tidak lecet. Kemudian kita tidak usah menggunakan tenaga ya. Karena kalau kita mencongkel masih menggunakan tenaga, berarti posisi ban tadi masih belum benar. Biasanya jika tinggal sedikit 5 cm, ban akan masuk dengan sendirinya seperti ini. Nah, ini sudah selesai terpasang semua, tinggal kita pompa. Kemudian kita bisa perhatikan ya, di sini velgnya aman dari lecet. Nah, jadi kita menggunakan alat manual pun juga bisa menghindari lecet dari velgnya ya. Tidak kalah hasilnya seperti menggunakan mesin tire changer. Kemudian juga kita tidak perlu menguras tenaga yang banyak karena memasang ban tapak lebar selebar 120. Karena pada dasarnya untuk memasang ban sekecil atau sebesar apapun, kita bisa menggunakan teknik yang benar supaya kita tidak menghabiskan tenaga, dan untuk mencongkelnya kita hanya memerlukan tenaga yang sedikit. Selanjutnya kita pompa dulu tanpa memasang pentilnya ya, biar nanti bannya bisa cepat mengembang dan cepat menempati tempatnya. Jika sudah ada bunyi tadi tuh, berarti bannya sudah menempati pada tempatnya. Kemudian kita bisa lepas untuk kemudian pasang pentilnya, dan kemudian kita pompa sesuai dengan tekanan yang ideal, yaitu di 30 PSI maksimal. Bisa. Kemudian kita cek kebocorannya lewat pinggir-pinggir.
Buat pelek. Sip. Sip. Jangan lupa subscribe, like,